Halo kaum muda, salam sehat semuanya. Berjumpa dengan saya Evrisya Renata Gassi, mahasiswi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Keagamaan Katolik. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan Romo Herianto Nulung SY, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Keagamaan Katolik. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Rena, sehat? Sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Puji Tuhan. Nah, kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai salah satu tokoh gereja yang amat sangat terkenal di kalangan umat Katolik dan juga kaum muda dan bahkan masyarakat dunia. Nah, siapakah itu dia? Dia adalah Santo Yohanes Paulus II. Untuk lebih mengenal lebih dalam lagi sosok Paus Yohanes Paulus II, kita masuk saja di pertanyaan pertama. Sosok Paus ini mungkin sudah tidak asing lagi ya Romo di kalangan masyarakat seluruh dunia. Tapi mungkin masih ada yang bertanya-tanya, siapakah itu sosok Paus Yohanes Paulus II? Dan mengapa dalam dunia katekese dia sangat berperan besar? Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus, Rena. Betul sekali, Santo Yohanes Paulus II adalah sosok pribadi yang penuh gaya ilahi. Dia seorang pendoa yang setia dan teguh di dalam harapan. Karena itu pribadinya sangat mempesona. Saya juga terpesona. Paus Yohanes Paulus II lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1920 di Polandia. Wafat pada usia 85 tahun di Istana Vatikan, persisnya tanggal 2 April 2005, sesudah merayakan Paskah. Di dalam pelayanannya yang sampai tuntas, Paus ini kerap sekali menegaskan bahwa tugas utamanya adalah berkatekese. Karena berkatekese menjadi jalan bagi gereja untuk mewujudkan diri dan mengembangkan dirinya. Paus juga menulis Katekisi Tradine, amanat apostolis yang sangat bagus pada tahun 1979, setahun sesudah dipilih menjadi Paus. Paus juga menulis ensiklik Redemptor Hominis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penebus manusia. Pada tahun 1992, Paus menetapkan penggunaan katekismus Gereja Katolik sebagai sumber referensi dan acuan berkatekisme. Bukan hanya itu, pada tahun 1997, Santo Yohanes Paulus II menetapkan penggunaan pedoman umum katekisme. Karena itu, Paus Yohanes Paulus II dijuluki katekis besar atau katekis agung.
seperti yang tadi Romo sudah katakan bahwa Santo Paus Yohanes Paulus II, ia sangat terkenal dalam dunia katekese karena ia sendiri yang berkatekese kepada umatnya. Nah, selain itu Romo, dia di kalangan umatnya dia juga disebut sebagai man of dialogue. Nah, mengapa Santo Paus Yohanes Paulus II ia disebut sebagai man of dialogue itu? Ya, karena dia dekat dengan semua kalangan umat dari berbagai macam tokoh dan umat beragama. Pada tahun 1982 dan diulangi lagi 20 tahun berikutnya 2002, Paus mengundang tokoh-tokoh agama untuk berkumpul di Assisi, di tempat tinggal Santo Fransiskus Assisi, untuk berdoa bersama. Memang Paus ini pada pelayanannya tahun 1982 pernah mengunjungi Maroko, negara di pantai utara Afrika. Ada pengalaman yang sangat menarik. Di Maroko dia bertemu dengan 90.000 orang muda Muslim. Paus mengatakan, saya sangat biasa bertemu dengan orang muda Katolik, tetapi hari ini sangat istimewa. Saya bertemu langsung dengan Anda, orang muda Muslim. Salah satu tokoh yang bernama Chandra Muzaffar dari Pakistan mengatakan Paus ini menjalin relasi yang sangat dekat dengan umat Muslim dan umat Yahudi dan juga umat lainnya. Karena itu Paus bukan hanya milik umat Katolik, melainkan milik seluruh dunia. Dia membangun jembatan yang menghubungkan dan mempersatukan semua kelompok. Bahkan Paus bersedia menjadi jembatan itu sendiri. Ya, baik. Tadi Romo sudah mengatakan bahwa Paus Yohanes Paulus II ini sendiri menjadi jembatan untuk umatnya sendiri, bahkan bukan untuk agama Katolik, tetapi untuk seluruh masyarakat dunia. Makanya ia dikenal sebagai sosok man of dialogue itu sendiri. Nah, Romo, selain dia dijuluki sebagai man of dialogue, ternyata julukan itu tidak sampai di situ. Ternyata di pandangan umatnya, ia juga dikenal sebagai sosok santo yang hidup dan juga paus orang menderita dan orang sakit. Mengapa demikian, Om? Ya, ini juga pertanyaan yang sangat penting. Ini berhubungan dengan biografi Santo Yohanes Paulus II. Ketika masih kecil, Yohanes Paulus II sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Ketika masih muda awal, dia juga ditinggal mati oleh saudara satu-satunya yang
profesi sebagai dokter. Dia ketika remaja juga negaranya dijajah oleh Rusia. Maka kamu bisa membayangkan bila suatu negara, Polandia, dijajah oleh negara lain. Bukan hanya itu saja. Ketika usia muda awal, dunia bergejolak dengan perang dunia kedua. Ada kisah yang juga sangat menyentuh hati. Ketika masih muda, dia menolong seorang gadis Yahudi yang lari dari kamp konsentrasi, namanya Edith Schiller, yang saat itu berusia 13 tahun. Edith sangat kelaparan. Karena itu, Paus memberi dia roti dan teh panas. Pengalaman Edith ditolong oleh Yohanes Paulus II membuat dia di usia tuanya berkali-kali menjumpai Paus. Ada pengalaman lain ketika mengunjungi Nairobi di Afrika. Paus masuk di salah satu gubuk seorang perempuan yang sedang sakit berat, akan meninggal begitu. Kemudian Maria Kamati, perempuan itu mengatakan, inilah satu-satunya Paus yang memasuki gubuk saya, yang membuat pintu surga terbuka untuk saya. Paus di usia senjanya ketika tahun 2005 sesudah Paskah mau memberikan berkat Urbi et Orbi, dia menampakkan wajahnya di balik jendela, memberi berkat, menggerakkan tangan, tapi tidak keluar satu suara pun. Betul sekali. Hanya orang-orang yang menderita, yang solidar dan peduli pada orang-orang yang menderita. Maka ketika wafat, banyak pelayan yang berteriak, Santo Subito, Santo Subito. Artinya apa? Nyatakan Yohanes Paulus II sebagai santo. Benar apa yang dikatakan Romo bahwa Paus Yohanes Paulus II ini sendiri dia sangat dekat dengan kaum yang menderita. Bahkan yang seperti Romo pernah tayangkan di kelas ya Romo, video tentang bagaimana Paus Yohanes Paulus itu menyapa umatnya di balik jendela tanpa sepatah kata. Dan itu tentunya sangat, saya yang nonton sendiri itu sangat dan di situ saya melihat bahwa ternyata walaupun dia masih sakit, tapi dia masih menyempatkan dirinya untuk menyapa umatnya. Karena bagi dia umat itu adalah satu-satunya yang dia selalu dekat dengan mereka. Dan Romo tadi kan di awal Romo sudah mengatakan dalam pribadi Santo Paulus yang mana dia sebagai man of dialog itu kan Romo sudah mengatakan bahwa dia memiliki pribadi yang penuh daya ilahi, dan saat dijuluki sebagai santo yang hidup dan Paus orang sakit dan menderita, dia juga dijuluki
sebagai orang yang sangat solider dan peka terhadap sesamanya. Nah, dan rupanya itu semua adalah karisma-karisma yang ada pada dirinya yang amat mempesona. Karena karisma itulah ia dikenal oleh banyak orang. Nah, apakah karisma yang ada dalam diri Santo Yohanes Paulus II ini adalah bentuk dari ketaatannya kepada Kristus dan Bunda Maria? Ya, tentu yang disebut karisma adalah anugerah Tuhan. Dan Paus ini sebagai hamba dari segala hamba menghayati panggilannya sebagai wakil Kristus dengan penuh bakti dan syukur. Karena Paus mengalami Kristus yang lebih dahulu mengasihi sampai memberikan nyawanya. Saya sangat terkesan dengan sosok Paulus yang sungguh berkarisma ini. Di dalam setiap lembar kerjanya, Paulus menulis di ujung kertas kerja tuus totus, artinya segalanya milik, segalanya ku persembahkan kembali pada Tuhan. Dan betul sekali Paus Yohanes Paulus II memiliki devosi penghormatan yang sangat mendalam kepada Ibu Maria. Ada peristiwa yang sungguh menggemparkan ketika seorang anggota dinas intelijen Turki namanya Mehmet Ali Aga menembak dia dan mau membunuh. Rongga perutnya terluka, tapi dia selamat. Dan ini yakin bahwa yang menyelamatkan dia adalah Ibu Maria. Maka ketika telah sembuh, Paus menyerahkan butir peluru itu kepada Maria yang telah menyelamatkannya. Iya, Paus sendiri hanya kalau di kalangan umat itu pasti dikenal sebagai Paus yang pernah ditembak ya Romo. Nah, dari itu tentunya sikap dia memaafkan kepada yang pernah mau mengambil nyawanya itu merupakan suatu karisma yang benar-benar ada dalam dirinya yang membuat dia harus bagaimana bisa bersikap kepada umatnya, mencontohi apa yang dikatakan oleh Kristus dalam firman. Nah, di awal sebelumnya bahwa sosok Paus ini sangat terkenal di kalangan masyarakat dunia, khususnya kaum muda. Nah, pertanyaannya, mengapa Paus Yohanes Paulus II sangat disukai oleh orang muda di seluruh dunia? Ya, kenapa? Karena Paus juga sangat mengasihi orang muda. Bagi Paus, orang muda adalah harapan gereja di masa sekarang dan yang akan datang. Pada acara kunjungan pastoralnya, terutama di negara-negara besar seperti Amerika atau negara Eropa lainnya, Paus selalu punya hati untuk orang muda. Dan orang muda juga sangat terpesona kepada Paus. Ada relasi kedekatan dan relasi saling mengasihi antara orang muda dengan Paus.
Rekan-rekan muda yang terkasih, saat kita taat kepada Kristus dan juga Bunda Maria sebagai pegangan hidup kita, tentunya segala anugerah akan dicurahkan kepada kita. Santo Yohanes Paulus II adalah contoh nyata dari ketaatan itu. Keteladanannya kepada Sang Pencipta, kepekaan dan sikap solidaritasnya kepada sesama dan kaum miskin dan menderita sungguh patut kita contohi, bukan saja oleh umat Katolik tapi juga seluruh masyarakat dunia. Dan tentunya kaum muda harus menjadikan sosok Paus Yohanes Paulus II sebagai contoh keteladanan hidupnya untuk berkatekese dan membangun gereja, karena untuk mewujudkan itu harus dimulai dari diri kaum muda itu sendiri. Terima kasih Romo Heriatno Wonowulung SY yang sudah mengenalkan kita kepada sosok Santo Paus Yohanes Paulus II. Semoga keteladanan hidupnya dapat kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Efrisya Renata Gassi, pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat.